Pemirsa, tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Pratu Martinus Kardo Rizky Sinurat di rumah duka perumahan Taman Cisoka, Tangerang, Banten. Pratu Martinus menjadi salah satu dari 3 korban tewas pada peristiwa penembakan di kafe kawasan Cengkareng. Tangisan keluarga tak terbendung saat jenazah Pratu Martinus Kardo Rizky Sinurat tiba di rumah duka di Perum Taman Cisoka, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Istri korban Lesi Hartisi Mamora tidak henti menangis meratapi jenazah suaminya yang terbujur di dalam peti. Pratu Martinus menjadi salah satu dari 3 korban tewas pada peristiwa penembakan di kafe kawasan Cengkareng. Korban meninggalkan 3 orang anak, 1 di antaranya masih di bangku sekolah dasar. Pastilah kehilangan Pak, namanya orangnya baik, terusan ramah, terus sosialisasi, ya kalau ada apa-apa maka RT gitu. Kasus penembakan di kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat terjadi sekitar pukul 4.30 Kamis pagi. Pelaku yaitu Bribka CS yang merupakan anggota Polsek Kalideres, Jakarta Barat mengamuk dan melampiaskan tembakan saat ditagih pembayaran sebesar 3,3 juta rupiah. Akibatnya 3 orang tewas pada peristiwa ini. Sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Melalui keterangan tertulisnya, Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo memastikan Bribka CS akan diberhentikan tidak dengan hormat karena sudah melanggar aturan hukum dan kode etik profesi Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Hasbi Allah di kediaman salah satu korban atas nama Ferry Siut Simanjuntak di Kedoya Utara, Jakarta Barat. Selamat siang Hasbi, bagaimana kondisi di rumah duka pada siang hari ini? Baik, Deta dan juga Arlista, saat ini kami berada di rumah duka Ferry Saud Simanjuntak, di mana kali ini berada di Kedoya Utara, Jakarta Barat. Kali ini yang kami lihat adalah tenda-tenda sudah mulai dibongkar. Sebelah kanan saya sudah diangkut oleh mobil tenda. Kemudian sini di belakang saya ada beberapa karangan bunga dari pihak kepolisian, baik itu dari Polda Metro Jaya maupun juga Polres Jakarta Barat. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi yang kami himpun dari tetangga bahwasanya Ferry Saud Simanjuntak ini telah dibawa ke Medan, Sumatera Utara, tepatnya ada di Delhi. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana ketika ambulan datang kemudian membawa jenazah korban, di sini saya sudah bersama tetangga yang sekaligus teman dekat dari Ferry Saud Simanjuntak yang menjadi salah satu korban penembakan. Sudah ada Bapak Seno. Selamat siang Bapak Seno. Selamat siang. Oke. Bapak Seno ini mengenal Mas Ferry atau korban penembakan ini seperti apa Pak? Apakah memang memiliki kedekatan dengan Bapak dan kemudian sehari-harinya bekerjanya seperti apa Pak? Ya, mengenai pekerjaan, dia juga di kafe, saya juga di kafe. Untuk mengenai masalah pergaulannya, saya katakan dia itu orang baik. Pertama orang baik, dan saya kenal dia juga sudah lama. Mungkin hampir 3 sampai berapa tahun lah. Kebetulan ya ada masalah seperti ini kan saya tahu pun itu dari teman-teman lain. Nah, biasanya Mas Ferry ini bekerjanya melayani atau mungkin petugas keamanan atau apa Pak? Si Ferry ini, dia ini sebetulnya bartender di salah satu kafe namanya Kafe RM. Gitu. Nah Pak, kalau melihat kondisi rumah dan keluarga sudah pergi ke Medan semua, dan kemarin bagaimana Pak? Apakah memang pada dini hari berangkatnya atau mungkin pagi-pagi? Kalau kedatangannya itu dari Rumah Sakit Kramat Jati itu sekitar jam 8:30 ya. Untuk pemberangkatannya ke Medan itu kurang lebihnya juga jam 11 malam. Langsung dibawa ke Medan, kemudian dimakamkan. Apakah memang ada acara-acara keagamaan dulu? Atau cuma yang saya tahu itu cuma prosesi rumah tangga saja. Setelah itu ada anjuran-anjuran begini begitu, lantas dibawalah dengan ambulan. Yang menurut banyak yang cerita ini ya dari pihak aparat ini katanya mau dipulangkan ke Medan.
Pak, terakhir Pak, Bapak kan juga bekerja di kafe dan Bapak berharap pelaku ini seperti apa dan tidak terjadi lagi, itu bagaimana Pak dari Bapak pribadi Pak? Kalau mengenai itu saya nggak bisa berbuat banyak, itu nanti adalah penegak hukum. Saya nggak bisa mengkalkulasi. Pokoknya ini sudah ada nanti fak-faknya. Jadi saya nggak bisa bicara mengenai ini itu. Pokoknya ini kita serahkan aja kepada penegak hukum. Iya. Ya, terima kasih Pak Seno atas waktunya. Semoga semua kembali normal dan Bapak yang bertugas di kafe juga tetap aman. Begitulah tadi keterangan dari salah satu kerabat dekat ataupun sahabat dari saudara Ferry Saud Simanjuntak yang mana meninggal atas aksi koboi salah satu oknum dari pihak kepolisian dan ternyata telah dimakamkan di Medan, Sumatera Utara. Arlista dan juga Bernadetta. Baik, Hasbi Allah melaporkan dari Kedoya Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ayah dari salah satu gadis korban pembunuhan oknum polisi Aibda RS meminta pelaku dihukum setimpal. Pria asal Medan ini menyatakan ia telah kehilangan satu-satunya anak perempuan yang berbakti pada keluarga. Kesedihan masih menyelimuti keluarga Rizka Fitria, korban pembunuhan seorang oknum polisi Aibda RS di Medan, Sumatera Utara. Ucapan belasungkawa terus mengalir dari kerabat dan tetangga yang mendatangi rumah korban. Alan Sutopo, ayah dari Rizka Fitria, meminta agar pelaku dihukum berat. Akibat perbuatan pelaku, sang ayah kehilangan satu-satunya putri yang berbakti pada orang tua semasa hidupnya. Akhirnya di sini dia nggak pernah mempunyai musuh, menyakiti orang, berkata kasar, segala macam. Dia nggak pernah itu lakukan. Dia aktivitasnya sendiri, pagi dia keluar pergi ke Polres lah Pak, kerja. Nah, dia bekerja di situ, yang kami percaya Bapak Polres di sana, pihak kepolisian ya anak kami itu aman. Akhirnya sekitar 4 bulan sebelumnya ada bekerja di situ, namun dia mengundurkan diri, entah bagaimana situ berhenti. Rizka Fitria dan Aprilia Cinta tewas di tangan seorang oknum polisi Aibda RS, anggota Polres Pelabuhan Belawan. Salah seorang korban yakni Rizka Fitria yang bekerja sebagai pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan diduga terlibat masalah pribadi dengan pelaku Aibda RS sehingga berbuntut pada dendam pribadi. Ya, jadi kemarin hari Rabu tanggal 24 Februari kita sudah bisa mengidentifikasi tersangka, pelaku dan langsung kita kejar dan syukur kita sudah amankan. Nah, beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Kedua korban ditemukan meninggal dunia di tempat berbeda. Korban Rizka Fitria ditemukan di Serdang Bedagai, sedangkan Aprilia Cinta ditemukan di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Polisi masih menyidik pelaku lebih lanjut untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan pelaku lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.